Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Nah, selamat datang di podcast Suaraku hari ini. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot bareng aku, Agung Prayoga. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti udah gak asing lagi dalam kehidupan kita di broadcasting. Mulai dari siaran TV, radio, sampai live streaming. Semuanya masuk ke dunia broadcasting. Tapi pernah gak sih kalian mikir gimana sih dunia penyiaran itu bekerja? Apa saja tantangan di balik layarnya? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang bagus banget. Dia bersekolah di SMK Negeri 42 Jakarta, yaitu di produksi penyiaran radio. Dan sambut aja, ini dia Kaiza Aditya Antoni. Halo, malam-malam makan di meja. Halo, aku Kaiza. Waduh. Nah, yang kali ini terima kasih banget untuk undangannya. Oh iya, sama-sama. Suatu momen spesial banget ya kalau gue sebagai siswa broadcasting ini tuh bisa diundang sama podcast lo ya. Iya. Nah, langsung aja nih, Mas. Kan banyak nih orang yang tahu nih broadcasting, tapi mungkin belum paham nih sepenuhnya. Bisa dijelasin gak sih Kaiza, broadcasting itu apa? Nah, langsung aja ini broadcasting itu secara umumnya nih, atau bisa kita sederhanain itu adalah proses menyiarkan informasi dan dalam berupa suara ataupun gambar atau video. Gue khalayak umum pastinya kan. Nah, contohnya tuh ya siaran TV, radio, atau juga sekarang yang populer banget ya live streaming dalam internet. Oh, nah kan kalau tadi kan Kaiza ini kan di 42 ya, di 42 kan termasuk broadcasting ya jurusannya ya. Iya benar. Itu ngapain aja sih di 42 itu? Oh, kalau gue nih ya sebagai murid di sana tuh kita pasti belajar banget tentang penyiaran, pas produksi penyiaran, produksi film, televisi dan radio. Dan gue juga pasti di sana tuh praktek untuk siaran radio langsung secara ada timnya gitu. Oh, ada timnya ya? Iya, betul. Timnya itu ada apa aja? Oke, di tim itu kita tuh ada beberapa operator. Operator tuh yang menjalani di balik layar ya. Nah, kedua tuh ada produser. Nah, itu produser tuh adalah orang di balik layar juga yang pastinya dia tuh mencarikan suasana atau mencarikan tema untuk dibawakan oleh si yang ketiga ini, yaitu announcer. Oh, jadi kan nggak cuman orang yang di balik belakang layar, yang jadi ada orang yang di depan layarnya langsung itu, yaitu announcer. Oh, berarti announcer itu yang ngomong-ngomong ya? Iya, betul banget. Acara. Kayak kita kayak gini nih, kita lagi ngebawain acara kayak gini tuh bisa disebut announcer loh. Oh, jadi saya termasuk announcer nih Agung nih? Iya, kalau dalam siaran produksi radio tuh seperti itu Agung. Oh, nah kalau misalkan di siaran itu kayak gimana tuh jadwalnya? Oh, pastinya jadwalnya tuh udah diatur sama beberapa program ya, dan juga pasti ada gurunya yang mengawasi. Jadi kita nggak semena-mena kita bikin produksi acara sendiri, dan temanya itu udah ditentuin sama guru-gurunya langsung. Wow, menarik banget gak sih kan? Iya, menarik banget dan keren banget sih. Berarti 42 itu udah ada saluran radionya sendiri ya? Iya, nah untuk saluran radionya itu 107,7 FM, yang mana kita tahu ya kalau misalnya setiap radio atau saluran radio tuh punya siaran gelombang suaranya sendiri. Nah, kebetulan di 42 tuh 107,7 FM. Wah, kan kalau misalkan radio itu kan udah banyak ya orang yang nggak pakai, atau orang pakainya itu cuma ada di mobil-mobil aja. Ada gak sih aplikasinya untuk radio di 42 itu? Untuk aplikasi kayak sekarang belum ada nih. Kita siaran secara online aja, yaitu di beberapa ada di channel YouTube, dan juga pasti kita ada websitenya sendiri @42 Radio. Nanti mungkin teman-teman sekalian ini juga bisa nonton langsung ataupun ngecek langsung websitenya ya di @42 Radio. Wah iya, atau nanti ada link di bawah untuk memberitahu linknya Radio 42 ya. Betul banget nih. Nanti mungkin kalian ini ya bisa langsung cek aja ataupun langsung serbu aja nanti, biar kalaupun nanti kita sedang acara siaran school, kalian ini bisa langsung mendengarkan Kaiza. Wah iya, dari
kalau aku lihat sih itu sangat keren banget soalnya kan anak murid aja udah bisa membawa acara kan. Pasti keren ya. Iya udah pasti keren apalagi kan kayak misalkan baru anak murid udah bisa bawa acara apalagi nanti pas sudah lulus mungkin jadi pembawa acara yang bagus gak sih? Iya, karena kita tuh dididik, dibentuk sama diasah sebagai broadcasting ini untuk ke masa kerja selanjutnya. Mungkin juga kalau misalnya mau milih kuliah juga bisa banget kan, karena emang di broadcasting tuh yang perlu diasah tuh skill-skill kemampuan dalam komunikasi. Oh public speaking. Betul banget itu termasuk. Kayak perlu diketahui sekarang kan kalau public speaking itu tuh gak semua orang bisa ya. Kalau kita punya keberanian untuk ngomong langsung di depan umum khalayak itu pasti banget ada aja rasa malunya kadang ya. Oh iya. Kita sekarang lagi di sini nih tuh nggak bisa dicontoh sama orang-orang lain gitu. Atau bisa disebut demam panggung ya. Iya demam panggung itu bener banget ya. Itu kalau misalkan kan broadcasting itu kan bukan cuma radio tapi ada filmnya. Kalau di 42 itu mengajarkan film juga gak sih? Oh pasti ya. Kita di sana diajarin editing film, potret ya kalian. Oh iya. Penguasaan kamera. Penguasaan kamera kan kalau di film kita lagi pembuatan film kan itu pasti butuh banget ya kita untuk mengabadikan momen-momennya itu ya. Kita melihat momennya itu editing semua diajarin. Pemegang kamera dan juga tata suara. Oh, buat kayak misalkan kayak perekaman gitu ya. Betul banget Agung. Oh, berarti udah banyak ya film-film yang dibuat sama 42 ya? Sudah banyak banget, apalagi sama murid-murid yang dari tahun ke tahun itu pasti aja ada proyek film-film yang itu asli. Dari segi level murid itu tuh di luar nalar dan bagus banget asli. Wah, dari plus dulu untuk 42 ya. Wah, berarti keren banget ya 42 itu. Dari anak murid aja sudah memiliki kreativitas yang tinggi ya. Oh, tapi kalau misalkan kan ada nih broadcast nih, produksi penyiaran program radio di 42 itu apa aja sih kegiatan setiap harinya kalau misalkan lagi ada acara broadcastnya? Oh, kalau tiap lagi ada acara broadcast seperti yang tadi ya kita tiap jadwal tuh ada ada acara penyiaran sendiri. Nah, selain itu setelah sudah tidak ada jadwal siaran Fortu Radio atau radio kita tuh penyiaran kita, itu nanti kita pasti belajar nggak sih? Karena kan kita masih sekolah juga, masih belajar materi lain, pelajaran lain. Nah, untuk kalau misalnya ada acara broadcast, mungkin ada acara tuh kita bisa jadi seksi dokumentasi. Jadi kita bisa megang kamera untuk dokumentasi acara-acara yang ada di sekolah itu. Oh, atau disebut PDD ya? Iya, publikasi dan dokumentasi. Iya, wah itu emang tugasnya broadcasting emang ada di situ juga. Iya, broadcasting banget gak sih PDD itu? Iya. PDD itu broadcasting banget. Berarti 42 itu nggak usah milih-milih lagi PDD-nya di kelasnya mana, pokoknya PSPR aja udah. Oh iya, selain itu mungkin ada jurusan lain yang pengen emang udah punya skill motret dan juga dia pengen ngabadiin potret-potretan teman-teman sejurusan dia tuh pasti bisa banget boleh kok. Tapi dengan syarat ada izin dari guru, nanggung jawab dari guru broadcasting itu. Wah, berarti emang harusnya broadcasting itu emang skillnya di situ dan emang semua tugas-tugas PDD itu harusnya ada di broadcasting ya. Iya, karena dasar-dasar dari kita di broadcasting tuh udah diajarin. Karena kan PDD itu pasti punya skill-skill yang emangnya dasarnya itu dari broadcasting ya. Jadi PDD emang cocok banget dikasih ke PDD broadcasting ini. Wah, iya. Nah, terus kan tadi kan ada tim siaran nih. Terus ada gak sih tim yang buat khusus untuk film sendiri itu? Kayak membuat film-film atau konten apa sih mengedukasi atau fokus ke film itu? Pernah. Oh, ada timnya? Ada. Oh, itu nama timnya itu apa? Kalau di kita nih ya, kalau misalnya untuk penyiaran tuh namanya Fortu Team. Nah, kalau misalnya di BC tuh ada BC Production. Wah, itu berarti khusus buat bikin film-film ya? Iya, film-film, poster-poster yang menarik mungkin karena kan kalau misalnya kita bikin film tuh kita ada poster-posternya untuk publikasi dari filmnya itu kan. Oh, kalau buat mengakses poster-posternya itu ada di mana? Ada di akun media sosial kita. Nanti mungkin bisa dicantumin aja di bawah ya. Oh iya, berarti ada Instagram ada? Instagram juga ada, nanti mungkin bisa aja ya kita bantu. Iya, untuk teman-teman yang penonton itu bisa
kunjungi. Ini keren banget. SMK Negeri 42 Jakarta mempunyai jurusan broadcasting. Itu udah keren banget, apalagi anak muridnya ini seperti ini. Itu kayak udah mempunyai skill penyiaran atau sudah bisa membuat film, itu udah keren banget sih. Tapi pernah gak sih kepikiran untuk kayak buat film atau untuk lomba gitu kan, menunjukkan kalau 42 itu emang keren banget. Ih, sering banget Agung. Kalau misalnya kita ada event-event atau lomba-lomba yang Lomba-lomba film gitu. ya Atau lomba-lomba yang ingin mengadu kreativitas antara sekolah gitu. Apakah 42 itu emang ada niatan atau setiap ada lomba 42 selalu hadir untuk menunjukkan potensi kalau misalkan uh, film atau produksi kreativitas itu hanya milik 42? bukan hanya milik 42 aja ya, kita juga pastinya umum karena kita sifatnya juga umum ya, kita memberikan informasi ke khalayak seperti yang tadi dibilangin sama gue tadi kan. Ya dengan di 42 ini pasti kalau misalnya ada event, pasti 42 ada kesempatan untuk ngisi event tersebut. Nah, pasti banget dari salah satu dari kami itu dia ngirimin beberapa tim untuk ikut dari acara-acara di luar sekolah itu. Ramaikan lah ya. Oh iya, biar kayak seru gitu ya. Iya, pasti kan, apalagi kalau misalnya kita belajar dong kan gumuh ya. Iya. Caranya kita menunjukkan skill kita ke halayak umum. Kalau misalnya ini loh gue broadcasting di gue kayak gini. Wah, emang sih harus Keren banget gak sih? Iya, keren banget. Apalagi tarinya sudah diajarkan ya. Kayak misalkan sekolah itu bukan cuma belajar doang, tapi mengasah skill, mencari kemampuan atau mencari kreativitas yang lebih, itu udah keren banget. Berarti menyalurkan ya, sekolah itu menyalurkan potensi dan juga potensi yang udah diasah juga ya. Iya, tapi ada gak sih di broadcasting itu tantangan menurut Kaija yang paling susah? Itu apa? Banyak banget ya, karena banyak orang cuma lihat hasil akhirnya yang keren, tapi juga prosesnya panjang, melelahkan, dan juga penuh dengan tekanan ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi live nih, nggak ada ruang untuk kita melakukan kesalahan, dan itu pasti bakal ke pressure banget. Oh iya, apalagi kalau misalkan lagi kan tadi kan siaran itu berarti live ya? Live ditonton banyak orang. Waduh, berarti kalau misalkan ada kesalahan itu berarti itu tantangan besar ya? Pasti kita jadi pressure banget untuk tidak ngebuat kesalahannya, karena banyak dari orang-orang luar yang sering streaming di siaran kita. Nah, untuk siaran kita tuh kalau misalnya kita manggil pendengar-pendengar tuh dengan kata schoolers. Jadi banyak schoolers yang emang tuh selalu menikmati obrolan-obrolan yang ada di acara siaran kita, dan juga acara siaran kita tuh produksi program-program acaranya yang pasti mendidik banget ya, karena kita masih sekolah, dan sekolah juga pasti merasa terhibur dan juga merasa teredukasi. Nah kalau misalkan nih kan dari alat-alatnya sendiri nih kan tadi kan ada kamera, ada gak sih untuk mendokumentasinya yang lebih keren itu biasanya alat-alat yang dipakai itu apa? Nggak ada sih, karena kita pasti megang masih kamera doang ya. Kamera. Mungkin yang paling canggih sekarangnya kamera recorder yang mungkin gede banget itu loh. Yang buat film ya? Iya, itu paling gede banget, itu paling canggih banget. Terus ada gak sih tantangan tersendiri di setiap kamera-kamera yang alat sekolah gitu? Pasti ya, kita punya tantangan sendiri karena dari SMP kan kita nggak diajarin tentang kamera-kamera ya. Nah, sekarang tuh kita diajarin fokus-fokus ke kamera yang banyak banget jenis-jenis kameranya itu, dan kita pasti masih baru dan awam banget ya untuk teknologi-teknologi yang masih kita kenal ya. Itu jadi tantangan tersendiri sih. Berarti kita harus menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan banget. Berarti kan tadi kan kayak streaming, terus harus harus meminimalisir kesalahan yang ada. Itu berarti kita meskipun pelajar atau baru belajar, kita kayak harus profesional ya. Iya betul. Berarti Kaija sudah profesional dalam setiap siaran gitu. Berarti udah lumayan mantep nih. Kalau misalkan di broadcasting aja sudah kayak gitu, emang lulusannya di 42 yang di broadcasting itu biasanya jadi apa? Kalau misalnya lulusan kayaknya gue sendiri kurang tahu ya. Kalau misalkan namanya juga masa depan manusia, nggak semuanya terpaku sama apa yang kita lakuin sekarang ya. Mungkin ada beberapa orang yang fokusnya sekarang di broadcasting kan, kedepannya itu dia jadi broadcasting terus. Jadi ya kita kurang tahu juga, dan gue juga
nggak banyak kenalan gue yang udah jadi alumni di 42 dan tapi kayaknya gue denger nih ya banyak dari lulusan 42 yang jurusan broadcasting itu jadi orang-orang sukses sih, orang-orang sukses di dunia broadcasting ini karena emang dari basic awalnya kita dididik tuh kita emang dididik sebagai profesional ya, jadi kedepannya tuh kita bisa jadi profesional broadcaster aja. Iya sih keren banget, soalnya kan kayak baru kelas berapa Aija ini? Oh saya masih kebetulan udah lulus nih. Oh udah lulus ya, berarti sekarang udah kerja ya? Iya, gue alhamdulillah gue udah punya program sendiri nih ya. Oh programnya itu apa iya, aja? Boleh banget tadi lu cek aja ya di sini Kaizen Dityaan 148,7 FM. Oh, berarti udah punya gelombang sendiri ya? 148,8 FM. Wah keren banget sih. Ini adalah lulusan dari SMK Negeri 42 Jakarta. Udah keren banget, udah mempunyai gelombang sendiri. Kalian tadi apa untuk Aija? Ini karena emang lu undang gue sebagai alumni 42, kebetulan gue lagi pakai batik 42 nih. Wah, batik bersejarah. Wah, ini berarti udah banyak ini ya, kayak jatuh bangunnya ya. Perjuangan gue tuh ada di sini semua. Lu sebelum gue kenal 42 nih ya, gue gak tahu broadcasting apa dan gue udah pakai baju ini sebelum gue mengenal broadcasting dan akhirnya sekarang gue udah kenal banget sama broadcasting nih dan maksudnya nih pakai ini sebagai pengingat atau reminder gue kalau misal gue jatuh bangun untuk mengenal broadcasting dan sukses di dunia broadcasting ini. Ini dia lulusan SMK Negeri 42 Jakarta yang keren banget dan mempunyai gelombang sendiri. Bisa gak sih Kak Ija nih kasih tahu nih apa sih pesan-pesan untuk yang masih sekolah atau nih anak muda atau junior-junior di 42 nih, kasih pesan-pesan biar jadi kayak Kak Ija gini. Semangat terus. Kenali diri lu dan pasti lu harus banget join ke broadcasting ini karena emang seseru itu. Broadcasting itu dulu gimana Kai? Kalau ngebayangin dulu broadcasting tuh ibaratnya udah jadi keluarga kedua gua. Di broadcasting tuh di broadcasting itu gua semua dididik bersama, jatuh bangun bersama. Berarti kayak emang 3 tahun itu 3 tahun selalu bersama ya? Iya, 3 tahun yang singkat tapi terasa sangat berarti karena teman-teman gue broadcasting 19 ini sangat solid, sangat keren, sangat bagus. Gue sebelum gue lulus gue udah kata-kata mereka kalau mungkin suatu saat gue sukses nanti kalian bisa kerja tempat gue. Yang sabar ya Kak Ija ya emang buat teman-teman gue yang Becegin 19 sukses terus dimanapun kalian berada. Gue sebagai salah satu dari kalian ingin buktiin kalau gue udah di sini dan kalian harus tetap semangat ya. Suatu saat mungkin kalian juga bisa ada di sini. Wah, di acara yang sangat keren ini dengan host kita. Ya, host yang yoga ya. Mudah-mudahan ya ada lulusan dari anak 42 juga yang bisa mengisi menjadi narasumbernya yang pasti udah keren banget ya. Dari sini aja ininya aja lulusannya aja udah jadi seperti ini, apalagi junior-juniornya yang akan lulus. Iya, mungkin semangat aja ya buat junior-junior gua dan lakukan apa yang kau mau dan lakukan semua hal-hal yang menurut lu seru dan jangan lupa untuk selalu mengabdikan diri lu ke broadcasting dan tunjukkan suatu saat nanti lu berhasil sebagai broadcaster. Iya, harus sih tunjukkan. Nah, tadi kan udah keren banget ya, Kak Ija itu kayak misalkan sudah memberikan banyak informasi mengenai keprofesionalan dalam siaran atau membuat film-film yang bagus-bagus banget. Tapi ada gak sih kayak misalkan kesalahan Kak Ija atau yang membuat Kak Ija itu sempat jatuh-jatuhnya atau kayak nggak mungkin gue jadi kayak jadi anak broadcast yang bagus atau jadi lulusan yang bagus banget gitu.
Iya, pasti itu semua orang pernah ngalamin gitu ya. Itu bangun. Yang tadi gue juga udah bilang ya, itu bangun gue tuh kebetulan ditemani sama keluarga-keluarga kedua gue Broadcasting 19 yang selalu mensupport dan juga selalu solid untuk misalnya kita ada struggle di suatu hari gitu struggle. Nah kita ngelakuin itu bersama-sama jadi nggak ngerasa kesendirian gitu loh. Biasanya kan kalau hal yang dilakukan bersama itu kan pasti jadi seru gitu ya. Kita nggak struggle. Oh, berarti semua itu selalu bersama ya. Betul. Berarti di 42 bukan cuma mengajarkan tentang cara belajar, bukan cuma mengajarkan cara menjadi profesional atau menjadi pekerja yang baik, tapi 42 juga mengajarkan kekeluargaan ya. Berarti selama 3 tahun itu bersama terus ya? Ya bersama terus karena emang di broadcasting ini kebetulan cuman ada kita doang. Oh, berarti orangnya itu lagi tapi solid, pasti solid banget kan? Pasti karena emang 3 tahun yang mungkin tiga tahun doang tuh terasa singkat tapi itu memori banyak banget sih Bung. Ya emang ini kan dari ini emang udah kelihatan banget sih, kayak misalkan kan Kak Ija tadi kan sudah menjelaskan tentang siaran ini kan, tapi ada gak sih hal apa yang tersusah untuk masuk ke jurusan broadcasting di 42 ini? Susahnya orang kan pasti tuh perspektif masing-masing ya. Kalau menurut gua tuh nggak ada kesusahan untuk kita ngejalanin apa yang kita pengen dan juga pasti kita selalu ngejalanin aja ya. Untuk kesusahan mungkin ya ada ya karena kita baru pertama masuk kita masih belum mengenali apa yang namanya broadcasting itu tuh menurut gua tuh udah part paling nggak paling susah sih tapi itu memang kita untuk perlu menyesuaikan diri aja. Oh, berarti harus kayak misalkan emang ada yang dari SMP-nya mungkin udah ada niatan masuk broadcasting, jadi udah tahu udah ada niatan. Tapi kalau misalkan yang nggak tahu apa-apa tapi masuk broadcasting itu ada penyesuaian ya. Iya. Apakah di 42 juga mengajarkan kayak dari nol banget, apa ngajarin sama orang yang udah tahu aja gitu? Ngajarin untuk orang-orang yang masih belum tahu sih ya. Jadi karena kita mulai dari nol, kita berprogres sampai kita lulus. Wah, berarti hasilnya bareng-bareng, terus kerja kerasnya bareng-bareng ya, berarti dari nol bareng-bareng, terus naik bareng-bareng berarti ya di 42 itu. Nah, bukan perlu gue bilang ya, di broadcasting gue ini tuh ibarat kita sudah jadi kayak keluarga. Yaitu bangun, kita naik sama, turun naik juga naik sama. Itu pasti selalu jadi hal-hal yang seru banget ya kalau misalnya gue nggak bisa dicerita banyak tentang mereka karena lo harus tahu sendiri nanti keseruan kita kayak apa nanti mungkin susah. Wah, mungkin bisa nih kalau misalkan nanti ada beberapa cuplikan yang keseruan di 42 ya. Iya, keseruan gue mungkin juga bisa kalian coba tiru untuk masuk ke 42 nanti kalian rasakan sendiri aja ya. Iya, untuk adik-adik kelas yang masih SMP bisa nih join di SMK Negeri 42 Jakarta jurusan PSPR ya, masuk broadcasting juga. Oh iya, PSPR ini kita punya nama keren ya, broadcasting. Nah untuk per kelasnya tuh ada tiap angkatan pasti punya generasi selanjutnya. Oh, kalau KJ itu termasuk generasi keberapa? Kayaknya generasi tua sih, BC Gen 9 gua. Wah, berarti beda 10 tahun ya sama Gen ini ya? Iya, mungkin sekarang buat adik gue yang BC Gen 19 nih, ada salam dari kakak kelas tuh BC Gen 9 ini. Oh, sukses terus lah ya. Ya, semoga bisa. Tadi kan ada keluh kesah dari BC Gen 19 dari Kaija. Mudah-mudahan adik-adik kelas bisa kuat ya. Ya selalu bersama. Emang kekeluargaan di PSPR kayaknya emang solid banget sih ya. CNN nanti. Gimana? Apa? Jadi kan gini nih, kalau misalkan di produksi itu ada yang namanya kan kameramen, tadi sudah dijelaskan cara pemakaiannya. Ada gak sih kayak misalkan editor yang keren dan hasil itu keren, itu gimana sih cara ngeditnya? Apakah diajarin sama guru-guru di 42 ataukah autodidak anak murid-muridnya? Kalian belajar bisa secara autodidak dan pastinya sebelum-sebelumnya tuh udah diajarin sama guru-gurunya. Nah, kalian tuh kalau misal pengen ngembangin skill kalian tuh wajib banget kalian coba sendiri.
Ya karena kita kalau nyoba sendiri tuh bisa tahu sendiri rasanya seperti apa. Dan pastinya kita juga bisa mengeksplor hal-hal yang lebih banyak lagi lainnya kalau misalnya kita lakuin sendiri. Oh ya, berarti autodidak gitu ya? Iya betul banget Nagung. Berarti kayak misalkan pengen tahu sesuatu terus kayak belajar, tapi ada gak sih tuntunan yang dilakukan oleh guru untuk kayak gini loh gitu, ada gak? Ada, karena emang kita tuh selalu diajarin juga ya di pertemuan sekolah. Di pertemuan sekolah tuh kita diajarin sama guru hal-hal baru yang harusnya penting di masa depan selanjutnya gitu. Nah untuk kalian sendiri mungkin jangan takut ya kalau misalnya kita belajar hal-hal baru seperti itu. Berarti emang sih kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, terus kita memulai dengan hal-hal yang baru, emang itu cukup kayak move yang susah untuk dilakukan ya. Tapi kalau misalkan sudah melakukan hal-hal yang baru dengan kuat, dengan semangat atau tidak pernah mengeluh, itu kayaknya hasilnya bakal bagus ya. Iya betul banget, kita lakukan pakai hati dengan sepenuh hati ya begitu ya Agung. Oke, tapi ada gak sih sejarah anak 42 itu masuk pertelevisian itu? Banyak banget untuk sejarahnya tuh, banyak banget Agung, nggak bisa gue sebutin satu-satu ya karena saking banyaknya itu. Wah. Karena emang di 42 ini banyak lulusan-lulusan yang langsung dilirik sama televisi nasional bahkan ataupun televisi swasta. Berarti kalau misalkan kita nonton TV nih, itu pasti salah satu ada yang dari lulusan 42 berarti ya? Mungkin di balik layarnya ada. Itu keren banget sih, sudah dibuktikan kalau misalkan lulusan dari 42 itu udah ada yang mengisi atau jadi praproduksi atau menjadi belakangnya di balik layar produksi ya. Pertelevisian. Wah, itu keren banget sih. Tapi pernah gak sih kalau misalkan Kaija itu ketemu sama lulusan yang udah kayak terkenal tapi dia masih inget sama 42? Ada gak Kaija pernah ketemu? Gue sering, banyak banget itu teman-teman gue dan juga gue pasti pengen masih terikat banget sama 42 begitu. Berarti emang sih kayak jasa dari sekolah itu nggak bisa dibilang. Iya, karena di tempat kita nuntut ilmu tuh mungkin kalau misalnya nggak ada 42 nggak bakal bisa jadi kayak sekarang deh Bung. Iya sih, kayak dilihat dari cara pembelajarannya, cara fasilitas sekolah untuk memfasilitasi potensi dari anak siswanya, emang kayaknya sih 42 ini adalah sekolah yang mendukung ya. Iya, mendukung banget. Keren lah, pasti lulusannya juga akan selalu mengenang jasanya ya. Gak cuma di jurusan gua juga ya, di Padua juga banyak jurusan lain yang kalian bisa coba cari tahu, dan di situ tuh seru-seru banget tau di 42 itu. Wah, iya, berarti bukan cuman ada broadcasting itu juga, tapi ada jurusan yang lain yang udah pasti seru. Yang pastinya seru juga. Gak kalah seru sama broadcasting ini ya. Tapi masih seruan broadcasting. Udah pasti. Ya. Udah pasti. Udah luar biasa banget cerita yang dikasih. Udah informasi cerita yang bagus banget dari narasumber kita yaitu Kaija. Terima kasih banyak Mas Kaija. Ya. Terus ya, terima kasih banyak udah ngundang gua, dan suatu kehormatan besar bagi gue untuk bisa diundang ke acara lo ini. Iya, terima kasih banget karena meskipun gue udah tahu broadcasting, tapi gue nggak tahu kalau misalkan sedalam ini dunia broadcasting itu. Oke, bisa dilepas ya nih Mas Agung. Oh iya, kenceng banget dipegang nih. Karena emang ilmunya itu dalam banget yang diberikan sama Kaija. Ya, terima kasih ya. Ya, ini dia narasumber kita yang sudah mengisi informasi selama 30 menit ya, sudah mendengarkan. Terima kasih banget. Iya, untuk kalian sampai jumpa di next episode mungkin dengan narasumber yang gak kalah seru dari gua ya, dan mungkin gila host kalian tuh pada seru-seru ini. Iya, terima kasih banget ya, terima kasih banget Kaija sudah datang, dan terima kasih banget kepada penonton yang sudah menonton dan sudah stay selama 30 menit mendengarkan informasi-informasi yang tentang 42 yang seru banget itu. Kurang lebihnya kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun ada informasi yang kurang bermakna atau kurang tepat,
mohon dimaafkan karena kami juga manusia, tempat salah dan dosa. Dan kami Agung sebagai host dan narasumber kita Aija akan pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, school. Bye.